Tadi yang siapa yang jawab? Oh, Restu hebat, Restu. Muhammad masih ingat ya waktu di kelas 3. Muhammad artinya yang terpuji. Muhammad artinya yang Ada yang mengatakan bahwa kenapa tiba-tiba Abdul Muthalib menamai Nabi Muhammad dengan nama Muhammad. Ada yang menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad belum lahir, Abdul Muthalib mengadakan perjalanan ke negeri Dasyam beserta 3 orang sahabatnya, para bangsawan Quraisy, dan mereka bertemu dengan pendeta. Kata pendeta, nanti di Mekah akan lahir seorang nabi, seorang rasul yang bernama Muhammad, katanya, yang bernama Muhammad. Ada juga yang mengatakan bahwa dari mimpi-mimpinya Abdul Muthalib sehingga diberi nama Muhammad. Ya, dengerin, Abdul Muthalib teramat sayang kepada cucunya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 2 tahun dirawat oleh kakeknya, kemudian kakeknya pun meninggal. Ya Allah, sudah 2 bulan dalam kandungan, ayahnya tiada. 6 tahun usianya, seusia kalian mungkin. Ya, ada yang 6 tahun, mamahnya pun meninggal dunia. Usia 8 tahun Rasulullah ditinggalkan oleh kakeknya. Kemudian Rasulullah bersama siapa? Tinggallah, dirawatlah oleh Abu Thalib. Karena jangan bilang Abu Gosok. Abu Thalib dirawat oleh pamannya yang teramat sangat mencintai Rasulullah. Di sekian banyak paman-pamannya, hanya Abu Thalib lah yang diwasiati oleh kakeknya Abdul Muthalib untuk dititipkan Nabi Muhammad kepadanya. Dirawatlah, diuruslah, berikut berdaganglah Nabi Muhammad beserta Abu Thalib, sehingga bertemulah dengan siapa? Dengan Siti Khadijah. Siapa yang Siti Khadijah? Istri pertama Rasulullah, seorang saudagar kaya yang sangat solehah, ya, dengan hartanya yang teramat sangat banyak. Katanya sebagian besar dari harta orang-orang Mekah itu milik dia. Milik siapa? Milik Siti Khadijah. Karena tertarik dengan akhlak yang mulia Rasulullah, sebutkan akhlak mulia Rasulullah apa aja? Ulat, tekun, rajin, ramah, jujur, sehingga dijuluki Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Ya, paham? Sesudah itu Nabi Muhammad dilamarlah. Ya, apa itu? Siti Khadijah menyuruh kepada pembantunya untuk mengisihkan isi hatinya kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad mau dinikahi oleh Rasulullah. Walaupun banyak yang datang, orang-orang saudagar kaya, tapi Siti Khadijah enggan menerimanya. Kenapa? Dengan alasan ingin mendidik dulu anak-anaknya. 2 anak Siti Khadijah dari pernikahannya pertama siapa? Allah dan Hindu. Ya, setelah 2 pernikahannya, yang pertama dikatakan ada yang menyebutkan bercerai, ada yang menyebutkan meninggal, suami yang kedua meninggal dunia. Teruslah Siti Khadijah berjumpa dengan Rasulullah dan menikah. Usia Nabi Muhammad ketika menikah dengan Khadijah 25 tahun. Sedangkan Khadijah perbedaannya jadi 15 tahun. Lahirlah ya dari rahimnya Khadijah anak-anak yang soleh dan solehah. Tadi kalau dari Siti Khadijah itu cuma 6 anaknya. Ibrahim itu anak dari wanita yang lain, istri yang lain, ya, paham? Qasim, siapa lagi? Abdullah yang dijuluki At-Thayyib, artinya yang yang baik. Terus siapa lagi? Zainab, Mughusum, Ruqayyah dan Fatimah. Ada seorang anak yang teramat sangat Rasulullah cintai, yaitu siapa? Fatimah. Semua anak-anaknya, terutama yang laki-laki, ya, meninggal pada saat bayi. Kenapa? Katanya kenapa? Ada orang yang bertanya, kenapa Allah mematikan atau mewafatkan anak-anak Nabi Muhammad ketika masih bayi? Kalau laki-laki katanya, takutnya nanti setelah peninggalnya Rasulullah akan dijadikan nabi oleh orang-orang yang berpikirannya yang salah, sehingga mewafatkan ketika pada bayi. Ya, hiduplah Zainab, Ruqayyah, Kulsum, semuanya meninggal dunia sebelum Rasulullah meninggal. Kecuali ada 1 orang yang teramat sangat dicintai Rasulullah yang meninggalnya setelah wafatnya Rasulullah, tidak lama setelah wafat Rasulullah. Paham? Rasulullah
sekalipun dicaci, dimaki, hendak dibunuh, alhamdulillah Allah senantiasa melindunginya. Melindungi termasuk dari kebencian, dari keberadaban, dari kezaliman pamannya yang bernama Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Abu Lahab teh pamannya Rasulullah yang kafir, yang menentang dakwahnya Rasulullah selama 3 tahun kurang lebih. Nabi Muhammad dakwahnya sembunyi-sembunyi sampai menunggu lagi wahyu selanjutnya. Kelas dulu anu kamari kelas 4. Wahyu selanjutnya surat naon? Al-Hijr ayat 94. Hebat ya. Wahyu selanjutnya Rasulullah sama Allah dituntut untuk berdakwah secara terang-terangan, diwahyukan dalam surat Al-Hijr ayat 90. Rasulullah terang-terangan ya. Selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, kemudian 10 tahun berdakwah di Madinah. Rasulullah dari Mekah ke Madinah ya. Kenapa? Karena kebiadaban, karena kezaliman orang-orang kafir Quraisy. Walaupun sudah banyak pengikut-pengikutnya ya, di antaranya orang kaum-kaum, ada bangsawan-bangsawan, ada di antaranya yang mengikuti Rasulullah. Hijrahlah Rasulullah ke Madinah. Orang yang hijrah disebut muhajirin, sedangkan orang Mekah yang menerima, yang menyambut orang-orang muhajirin disebut kaum Ansor. Ya, kaum Ansor. Tinggallah Rasulullah di Madinah dengan tenang. Banyak peperangan yang terjadi. Di antara peperangannya banyak sekali. Ya, di antara peperangan yang Rasulullah alami itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya, berbagai macam pendendasan. Ya, sampai patah, sampai ininya berdarah, sampai kakinya dibaredogan kunaon? Ku batu, hendak dibunuh oleh Suraqah. Wah, ya, ketika di padang pasir Nabi Muhammad hendak dibunuh oleh Suraqah lupa. Diuming-imingnya apa cenah? Akan diberikan 100 unta kalau nggak salah ya, maaf kalau bisa lupa lagi ibu udah lama. Ya. Tetapi dengan keistimewaan Rasulullah senantiasa dijaga oleh malaikat-malaikatnya Allah. Si Suraqah malah terpental. Belum apa-apa Suraqah jatuh lagi. Kulitik. Jangan lagi udah eta ka ditaku. Udah. 100 unta. Akhirnya batal. Siapapun yang hendak membunuh Rasulullah tidak terjadi. Kenapa? Karena senantiasa Allah lindungi. Sudah gitu, Nabi Muhammad kalau tadi dilahirkan di Mekah pada malam Senin tanggal 12 atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ya, kalau Masehnya, kalau Hijriahnya belum ada Hijriah. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Karena tahun Hijriah itu ya adanya setelah wafat Rasulullah oleh sahabatnya ya, digantikan para khalifah pemimpin umat Islam dengan khulafaur rasyidin. Saha yang tahu sini kaiji setelah wafat Rasulullah meninggal dunia ya, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad pun wafatnya sama pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Kamis. Ya. Paham? Cuma dimakamkannya di Madinah. Ya, suksesnya Rasulullah berdakwah sehingga Madinah dijuluki Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Karena memancarkan cahaya dari cahaya ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke hati kita semuanya. Alhamdulillah, ada sinar-sinaran cinta, ada sinar-sinaran iman dan Islam di hati kita. Benar tidak? Mudah-mudahan iman dan Islam kita tetap ada di dalam hati kita hingga maut memisah. Hingga maut memisah. Dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ketika meninggalnya pun Rasulullah, dengerin. Ketika meninggalnya pun Rasulullah masih mementingkan, masih memikirkan para umatnya. Ketika Rasulullah sakaratul maut, ditanya oleh malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah," Dimas ke depan pandangannya. Angkatkan. Ya. Dengerin. Ketika Rasulullah sakaratul maut yang sangat
sakitnya luar biasa katanya. Itu pun Rasulullah sudah dikurangi 70 berapa kali ya, keringanan dibandingkan sakit dengan pada umat-umatnya. Rasulullah masih saja memikirkan umatnya. Kata Rasulullah apa? Ummati, ummati, ummati. Bagaimana nanti umatku? Wahai Israel katanya, wahai Jibril, ya. Aku saja menerima sakaratul maut yang teramat sangat sakitnya, apalagi nanti katanya umatku, ya. Makanya sepatutnya lah kita sebagai umatnya mencintai Rasulullah, merindukan, rindu tidak? Rindu, ya, harus ada cinta dan rindu di dalam hati kita kepada junjungan kita semua. Alhamdulillah. Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Ya, dengerin. Kisah dari sepenggal kisah Rasulullah hanya sekian, walaupun masih banyak sekali di antara kisah-kisah Rasulullah yang lainnya yang membuat kita terharu, yang membuat kita takjub dengan segala perjuangan Rasulullah untuk para umatnya. Ya, cukup sekian karena waktunya tidak akan cukup.